Selamat siang, Shalom. Perkenalkan, nama saya Elvisa Fitri Gule. Saya prodi teologi semester 6. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bab 4 dari mata kuliah tentang penginjilan lintas budaya. Bab 4 yaitu strategi penginjilan lintas budaya. Nah, dalam penginjilan lintas budaya ini ada beberapa strategi-strategi yang harus perlu kita pahami dan pelajari dalam melakukan penginjilan lintas budaya. Tetapi terlebih dahulu kita melihat dalam Alkitab, yaitu kitab Markus pasal 4 ayat 1 sampai 34, di mana kita bisa melihat strategi Yesus. Dia mengajarkan tentang kerajaan Allah dengan menggunakan strategi perumpamaan atau sebuah ilustrasi. Nah, gimana Yesus melakukannya, yaitu dengan bertindak, melayani, mengorbankan diri, dan menyelamatkan. Sehingga orang-orang yang membaca dan melihat mampu atau dapat menerima apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus tersebut. Nah, dalam penginjilan lintas budaya ini kita akan memahami strategi tersebut, yaitu yang pertama, bagian A, memahami budaya lokal. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan memahami budaya lokal? Yesus itu juga mengajar dengan merupakan perumpamaan dan ilustrasi. Jadi metode ini artinya bahwa ketika kita berada di suku atau di tempat yang berbeda dengan suku kita, kita berkontekstualisasi dengan suku tersebut yang kita injili. Artinya kita juga mengikuti atau melakukan bagaimana budaya yang sering mereka lakukan dalam suku tersebut. Contohnya kita adalah suku Nias dan kita berada di suku Betawi atau di suku Bali. Nah, kita mengikuti budaya mereka. Kita berkontekstualisasi dengan budaya tersebut. Nah, seperti yang dilakukan oleh Kristus dalam perumpamaannya, di mana tentang seorang penabur yang diceritakan dengan jelas oleh Markus, bagaimana Yesus mengisahkan tentang seorang penabur benih di pada tanah yang berbeda-beda. Nah, di mana dalam Injil Markus ini Yesus menekankan sebuah tentang kerajaan Allah yang diberitakan dan respon setiap orang yang mendengar berita tersebut. Dan para pengikutnya atau murid-murid Kristus pun itu mereka akan menjadi penasaran, sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan-pertanyaan dari sebuah ilustrasi atau perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tersebut. Nah, dalam penjelasannya juga atau dalam budaya lokal menjelaskan bagaimana budaya setempat. Jadi ketika kita berada di budaya yang berbeda dengan kita, maka kita harus mengikuti atau beradaptasi, berkontekstualisasi terhadap budaya tersebut seperti yang dilakukan oleh Yesus ketika dia memberitakan kebenaran Allah. Kita juga memberikan sebuah perumpamaan atau ilustrasi sehingga orang yang mendengar, melihat dapat memahaminya, dan mereka penasaran dan akan bertanya-tanya tentang apa yang akan kita sampaikan kepada mereka. Nah, di sini juga kebutuhan manusia akan keberadaan Allah terkadang disampaikan hanya sebagai produk agama saja. Dan perumpamaan tentang seorang penabur ini adalah perumpamaan yang dijelaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan tidak disangka melalui perumpamaan ini mengundang perhatian dari para pengikutnya, sehingga kita bisa melihatnya lebih jelas lagi di dalam Markus 4 ayat 14 sampai 20. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian B, yaitu menggunakan media yang ada dalam budaya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menggunakan media yang ada dalam budaya? Artinya di sini kita menggunakan atau kita menyampaikan Injil dengan media yang ada atau media yang tersedia di tempat kita melayani. Contohnya kita bisa melakukan kesaksian mungkin melalui handphone atau media sosial yang sedang kita gunakan kesehari-harian. Itu bisa kita lakukan untuk
melakukan penginjilan lintas budaya. Salah satunya contohnya dalam Alkitab, yaitu tentang pelita. Bagaimana Yesus menggunakan pelita, artinya terang, itu digunakan untuk menerangi sebuah ruangan yang gelap. Nah, apabila pelita itu dikasih di bawah meja, maka itu tidak akan berfungsi sama sekali. Maka terang itu tidak akan menyinari seluruh ruangan. Tetapi jika pelita itu kita taruh di tempat yang benar-benar terbuka, dan itu benar-benar di tempat yang gelap, maka dia akan menerangi seluruh ruangan. Nah, itu bisa kita dapat mencontoh atau mengikuti bagaimana Kristus menggunakan pelita itu sebagai cara dalam melakukan penginjilan lintas budaya. Dalam Markus 3 ayat 7-10 merupakan fakta yang menyatakan bahwa Yesus melakukan misi penginjilan bukan hanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya saja, tetapi kepada bangsa-bangsanya sendiri, atau bahkan kepada orang-orang kafir juga. Nah, di sini juga ada beberapa juga tantangan akan kita alami dalam melakukan penginjilan lintas budaya ini, seperti yang dilakukan oleh Kristus. Bahkan mungkin ketika kita melakukan penginjilan lintas budaya, kita mengalami yang namanya tantangan ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar, dan kita juga mungkin sulit untuk beradaptasi atau berkontekstualisasi. Selanjutnya, bagian C, memperdayakan potensi yang ada. Nah, memperdayakan potensi yang ada di sini maksudnya yaitu seperti dalam perumpamaan tentang benih, di mana masih berkaitan juga dengan tentang seorang penabur di berbagai jenis tanah. Perbedaannya ada pada penekanan perumpamaan tersebut, di mana dalam konteks ini para pengikut ditugaskan untuk menerima Injil bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, tetapi melainkan juga untuk orang lain. Di mana selanjutnya orang percaya juga diperintahkan untuk mempraktikkan apa yang dia telah dengar, dan itu dia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari, atau dia lakukan kepada orang-orang banyak, dan banyak orang yang mendengar dan banyak orang yang mau mengikut Kristus, bahwa mereka belum atau harus diselamatkan dan mendengar kabar baik. Nah, demikian juga dengan halnya keselamatan. Itu tugas orang percaya, di mana mereka menyampaikan doa. Mungkin kita melalui doa kita bisa mendoakan sama kita, dan ketika kita berdoa, dan bagian Roh Kuduslah yang akan bekerja atau berperan kepada hati orang-orang tersebut. Apakah mereka akan membuka hati untuk menerima Kristus atau tidak, itu tergantung kepada bagaimana mereka sungguh-sungguh mau mengikut Kristus, atau mereka hanya sekedar menerima begitu saja. Nah, pendekatan Yesus kepada masyarakat yang ada di sekitar Danau Galilea, yaitu menggunakan perumpamaan tentang benih, dan hampir semua itu tentang hal itu merupakan sebuah pendekatan lintas budaya. Nah, strategi pendekatan lintas budaya dalam hal ini memiliki beberapa indikator kebudayaan masyarakat yang ada di daerah Galilea, berbagai macam, dan kebudayaan Yesus pun berbeda dengan kebudayaan mereka. Jadi itu bagian bagaimana kita memperdayakan potensi yang ada dalam diri kita. Selanjutnya bagian D, menciptakan terobosan. Nah, menciptakan terobosan artinya di mana strategi penginjilan lintas budaya ini kita melakukan atau menciptakan sebuah terobosan dalam pelayanan lintas budaya, di mana kita mengikuti atau memahami bagaimana strategi yang dianggap sebagai relevan dalam menyampaikan Injil dalam lintas budaya, karena dengan hanya menggunakan informasi yang dikenal oleh semua kalangan sosial. Jadi ketika kita menyampaikan Injil dan menciptakan terobosan, itu banyak orang yang mendengar dan banyak orang yang akan penasaran dengan tentang apa yang kita sampaikan kepada mereka.
Dalam konteks Injil Markus, perumpamaan tentang biji sesawi merupakan sebuah pengalaman yang langsung oleh orang-orang yang berada di sekitar Galilea. Nah, hal ini juga dijelaskan oleh Wijaya dan Darmawan bahwa pendekatan penginjilan lintas budaya yang diajarkan dalam konteks Bali merupakan penginjilan lintas budaya yang digunakan antara lain ialah pendekatan argumentatif positif, pendekatan kasih Kristus, pendekatan pola pikir yang relevan, pendekatan pribumi nilai Kristen, pendekatan pada konsep-konsep yang serupa, serta pendekatan jaringan keluarga. Strategi bercerita tentang perumpamaan benih sesawi dalam konteks Yahudi, serta pendekatan yang dilakukan dalam konteks budaya Bali merupakan strategi yang berbasis lintas budaya. Jadi, itu merupakan bagaimana strategi-strategi yang dilakukan dalam melakukan penginjilan lintas budaya. Tadi ada 4 bagian. Yang pertama yaitu memahami budaya lokal. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita melakukan kontekstualisasi, adaptasi, dan mengikuti bagaimana budaya yang sehari-hari mereka lakukan, dan itu kita coba terapkan dalam kehidupan kita agar kita bisa melakukan atau yang bisa dinamakan dengan kontekstualisasi dalam budaya. Selanjutnya tadi yang kedua yaitu menggunakan media yang ada dalam budaya. Yang ketiga yaitu memperdayakan potensi yang ada, dan yang keempat yaitu menciptakan terobosan. Jadi itu merupakan strategi dalam melakukan penginjilan lintas budaya. Selanjutnya kita masuk pada bagian bab 5, yaitu aspek-aspek komunikasi lintas budaya. Nah, di sini bagian A yaitu utamakan yang terpenting. Ada 2 hal yang penting yang perlu kita pelajari agar berhasil dalam melakukan penginjilan kepada siapapun, khususnya kepada kelompok mayoritas. Nah, yang pertama adalah hidup yang kudus. Dan yang kedua adalah doa dan kepercayaan yang teguh bahwa Allah masih melakukan mukjizat guna meneguhkan kebenaran Injil. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hidup yang kudus. Penginjilan yang berhasil tidak bergantung pada perdebatan yang hebat atau teknik-teknik yang diterapkan secara sempurna. Berpikir dan belajar bagaimana memberitakan Injil secara lebih baik tapi merupakan hal yang penting, dan hal itu seperti menghidangkan sebuah makanan. Artinya ketika kita melakukan penginjilan, kalau hidup kita tidak kudus, sementara yang kita sampaikan adalah tentang Kristus, dan hidup kita tidak kudus, itu sama saja kita menghidangkan makanan yang bersih pada piring yang kotor. Nah, ketika hidup kita benar-benar kudus di hadapan Kristus dan kita benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan yang kita sampaikan juga itu sesuai dengan firman yang telah disampaikan Allah, maka itu sesuai dengan keinginan yang telah disampaikan oleh Kristus. Jadi kita harus mengutamakan hidup kita terlebih dahulu kudus, baru kita sampaikan kebenaran sesuai dengan firman Allah. Nah, bagaimana mereka dapat mempercayai Injil dari mulutnya? Apakah kita harus sempurna dulu baru kita berhak menginjili? Tentu saja tidak. Yang kita perlukan ialah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita tidak dapat membenarkan gaya hidup yang terang-terangan melanggar perintah Allah. Sebaliknya, orang yang belum percaya harus melihat adanya kualitas-kualitas yang baik pada pengikut-pengikut Kristus. Orang-orang percaya mungkin tidak menyadari bahwa kualitas itu diperhatikan oleh orang lain. Walaupun demikian, Allah bekerja di dalam diri kita untuk mengubah pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Kalau kita mengabaikan dosa yang ditunjukkan Allah dalam hidup kita, maka kita tidak akan dapat menjadi saksinya, dan kita sama sekali tidak berguna di hadapan Allah. Kita masing-masing harus mengenal Allah dan hidup dalam kekudusannya, dan hal itu harus menjadi tujuan yang paling penting dalam kehidupan kita. Dengan demikian, maka Kristus akan memakai hidup kita dengan lebih sungguh lagi. Yang kedua yaitu berdoa untuk mukjizat.
Nah, penginjilan lintas budaya merupakan bagian dari peperangan rohani yang besar. Sebelum masuk dalam peperangan, maka kita harus menyediakan senjata terlebih dahulu agar kita tidak akan mudah menyerah atau mengalah ketika kita berada di medan pertempuran. Nah, seperti yang dilakukan oleh Paulus ketika dia siap untuk berperang, Paulus berkata bahwa itulah waktunya untuk berdoa. Maksudnya yaitu doa adalah tempat atau senjata kita dalam menghadapi musuh, di mana kita diberitahu bahwa doa orang yang benar sangat besar kuasanya. Kita bisa melihat dalam Yakobus 5 ayat 16. Kebenaran adalah perkara menaati Allah dan hidup dalam kekudusan. Maka di dalam doa kita dapat mengatasi perlawanan musuh. Sebelum kita mulai bersaksi, pasti kita yang harus kita lakukan terlebih dahulu, kita berdoa terlebih dahulu, membangun hubungan yang baik dengan Allah, membangun relasi yang dekat kepada Kristus. Nah, kita berdoa juga supaya Allah menyadarkan mereka bahwa mereka membutuhkan keselamatan dan hal-hal yang kekal. Kita berdoa melawan kuasa-kuasa kegelapan yang mengikuti seluruh kelompok asing. Nah, ketika Roh Allah berjalan di depan kita, maka kita akan memberitakan Injil. Ketika kita berdoa, kita tahu bahwa Roh sedang bekerja. Dengan demikian, Dia memakai doa kita untuk menghancurkan benteng-benteng kejahatan. Sehingga orang yang benar-benar membutuhkan keselamatan itu mereka betul-betul membuka hati mereka untuk menerima keselamatan tersebut. Selanjutnya yaitu pendekatan yang Alkitabiah. Pendekatan yang Alkitabiah ini menyampaikan kabar baik ialah hidup yang berdampingan dengan orang-orang yang belum mendengarnya. Kemudian kita bercerita kepadanya tentang Yesus Kristus. Nah, ini Yesus lakukan juga ketika dia pergi ke jalan Emmaus, di mana dia berjalan dan mengikuti dan orang-orang yang mengikuti dia, mereka terus berbicara tentang kebangkitannya, dan mereka mengarahkan, dan Allah mengarahkan percakapan mereka kepada firman Allah, dan mereka mengerti apa yang Yesus jelaskan. Itu kita bisa melihatnya dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Selanjutnya kita pada bagian yang B, diperlukan waktu. Nah, ketika kita memberitakan kabar baik, maka proses menceritakan kabar baik tersebut memberikan waktu, tidak akan terjadi secara langsung atau begitu saja, tetapi adanya proses yang akan terjadi. Nah, jarang sekali ada orang beriman langsung beriman setelah mendengar Injil. Tentu semua itu tidaklah akan mudah terjadi ketika memang dia benar-benar sudah mengenal Kristus. Dan selanjutnya Yesus sendiri menunjukkan bahwa dia memerlukan waktu untuk berbincang-bincang satu dengan yang lain, di mana dia meninggalkan surga selama 30 tahun untuk lebih lama lagi di bumi. Nah, kedatangannya kepada kita dan kesediaannya meluangkan waktu bersama kita merupakan hal yang terpenting yang perlu kita hargai dalam kehidupan kita. Orang-orang Kristus perlu melakukan atau mengikuti keteladanan Yesus, di mana jarang sekali orang-orang bersabar untuk bertahan dalam melakukan penginjilan tersebut. Dan waspadalah terhadap cara-cara penginjilan yang cepat dan mudah, karena itu juga terkadang membuat kita akan jatuh dan mudah terpengaruh terhadap hal-hal yang buruk. Contohnya yaitu gaya hidup yang terbuka. Artinya di mana gaya hidup yang terbuka ini merupakan adanya berbagai-bagai hidup, yaitu mereka melakukan berbagai kesaksian atau cara yang mereka lakukan untuk menjangkau orang-orang, atau mungkin melalui model kita atau melalui gaya hidup kita, orang-orang bisa menilai kita dan orang-orang bisa mengikuti keteladanan kita. Jadi mereka juga bisa meniru bagaimana gaya hidup yang akan kita lakukan.
inilah bagi semua orang yang telah menjadi pengikut Kristus, kita tidak mudah terjerumus atau tersesat kepada hal-hal yang terpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, penilaian terhadap penginjilan berdasarkan apa yang mudah atau bergaul terbuka ya, dan dianggap itu sangat baik, atau mungkin kehidupan kita meniru gaya orang lain, dan itu membuat diri kita jadi terpengaruh, atau justru kita yang mengikuti gaya mereka dan bukan lagi kita yang membuat mereka berubah, tetapi malahan kita yang jadi terpengaruh terhadap gaya hidup mereka. Nah, hubungan kita dengan orang-orang yang tersesat, bahkan kita juga akan menjadi terpengaruh seperti yang saya katakan tadi. Nah, apa yang dikatakan Yesus kepada kita tentang hal ini, yaitu Yesus adalah orang yang terbuka, atau artinya yang suka meluangkan waktu dengan orang-orang yang perlu mendengarkan kabar baik. Jika di hidup zaman sekarang, maka dengan akan menghadapi banyaknya tantangan, apakah sikap dan perbuatannya akan berbeda dari kita? Nah, itu kita jawab dalam diri kita, bagaimana kita menjadi atau meluangkan waktu kepada orang-orang, dan tidak hanya memberikan atau melihat diri sendiri, tetapi kita juga harus melihat dan mau mengorbankan waktu kita kepada orang lain. Selanjutnya bagian B, yaitu keputusan yang tidak mudah diambil. Artinya banyak gereja merencanakan kegiatan sepanjang hari, contohnya kepada hari kemerdekaan atau pada hari-hari libur lainnya. Oleh karena itu, khususnya pada hari kemerdekaan, orang-orang Kristen mungkin tidak hadir dalam kegiatan tersebut. Dan di tengah-tengah masyarakat, banyak orang Kristen berpendapat bahwa bergabung saudara-saudara seiman dan melakukan kegiatan gereja pada hari libur lebih penting daripada ikut berpartisipasi pada tetangga. Nah, di sini juga sangat baik atau perlu kita pahami bahwa ketika mungkin kita berada di daerah yang banyak suku yang berbeda atau agama yang berbeda dengan kita, sehingga mungkin kita secara bersamaan kita diundang dalam acara gereja, dan kita juga diundang di acara tetangga kita, mungkin ada syukuran tentang keluarga mereka, dan itu kita harus memilih bagaimana keputusan yang baik yang harus kita ambil. Apakah kita mengikuti kerohanian kita terlebih dahulu, atau kita mau ikut bersama-sama dengan mereka dulu terlebih dahulu, mengikuti acara-acara yang mereka lakukan. Dan itu harus kita tanggapi dengan bijak agar kita tidak mudah bisa mungkin orang-orang sekitar kita berpikir bahwa kita terlalu kerohanian sekali, atau mereka tidak berpikir bahwa kita tidak mau dekat-dekat atau tidak mau membangun hubungan yang baik dengan masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu kasih berarti mengatakan tidak kepada diri sendiri. Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus melakukan apa saja yang diperlukan untuk memenangkan orang yang sesat. Jika sebaliknya kita tidak makan daging, maka kita harus rela tidak melakukannya. Nah, artinya ketika kita berada di penginjilan lintas budaya, apa yang menjadi larangan mereka, apa yang menjadi suatu syarat atau menjadi aturan bagi mereka, itu harus kita lakukan, dan itu harus kita terapkan bagi diri kita juga, bahwa kita harus juga tahan keinginan kita tersebut untuk tidak melakukan atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan di mana tempat kita akan melayani atau melakukan penginjilan lintas budaya tersebut. Selanjutnya ada menghindari pertentangan. Bukan rahasia lagi ketika kekristenan dalam Islam sudah sejak lama bertentangan. Orang-orang Islam dan orang-orang Kristen saling menyerang satu dengan yang lain, dan itu tidak ada gunanya. Artinya kita sebagai orang yang percaya, kita justru harus mau memiliki kasih atau menghindari sebuah pertentangan kepada orang-orang yang membenci diri kita, tapi kita tidak membalas hal tersebut kepada mereka. Bagian E yaitu hiasan-hiasan Kristen. Nah, masalah lain yang harus dihindari dengan hubungan apa yang sangat disayangi oleh orang Kristen, yaitu salib Kristus. Terkadang kita
ketika melakukan penginjalan lintas budaya, kita mungkin sering menggunakan anting-anting yang berbentuk salib atau bahkan itu kalung. Nah, itu sangat mungkin ketika kita berada di daerah yang bukan suku kita, itu tidak perlu kita melakukan hal-hal tersebut atau tidak perlu mencolokkan identitas kita sebagai pengikut Kristus, karena mungkin itu akan membahayakan kepribadian kita sendiri, itu akan membahayakan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Nah, itu yang dimaksud dengan hiasan-hiasan Kristen. Jadi itu merupakan bagian-bagian dari bagaimana kita melakukan penginjilan lintas budaya, bagaimana kita melakukan waspada terhadap cara-cara yang kita lakukan atau strategi-strategi yang kita lakukan dalam penginjilan lintas budaya tadi. Yang pertama yaitu bagian hidup yang terbuka, yang kedua keputusan yang tidak mudah diambil, yang ketiga kasih berarti mengatakan tidak kepada diri sendiri, yang keempat menghindari pertentangan, dan yang kelima hiasan-hiasan Kristen. Jadi itu perlu kita pahami dan kita pelajari agar kita bisa melakukan penginjilan lintas budaya dengan baik, di mana kita akan ditempatkan ketika kita melakukan penginjilan. Jadi demikian penyampaian materi dari penginjilan lintas budaya atau strategi penginjilan lintas budaya pada bagian bab 4 dan bab 5. Jadi jika ada kesalahan dan kekurangan serta kelemahan yang ketika saya memaparkan materi, saya mohon maaf. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat siang. Shalom.